Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam hidup ini seringkali kita resah akan rezeki yang tak kunjung datang. Cemas melihat pencapaian orang lain dan khawatir dengan masa depan yang belum pasti. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, apakah aku masih percaya pada takdir Allah? Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang menenangkan jiwa dan meneguhkan keimanan. Rezeki tak pernah salah alamat. Sebuah pengingat indah bahwa apa yang menjadi bagian kita pasti akan sampai kepada kita pada waktu dan cara terbaik yang telah Allah rencanakan. Saudaraku, kita hidup di dunia ini dengan berbagai kebutuhan. Mulai dari yang sederhana seperti makan dan minum hingga kebutuhan besar seperti rumah dan pendidikan. Seringkali kita merasa cemas dan khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan rezeki itu. Kadang hati gelisah saat rezeki terasa sulit datang, apalagi ketika melihat orang lain tampak lebih mudah mendapatkan apa yang kita idamkan. Namun, ingatlah satu hal yang sangat penting. Rezeki itu hakikatnya adalah milik Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidak ada suatu makhluk pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." QS Hud ayat 6. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah janji dan kepastian dari Allah bahwa setiap makhluk yang diciptakan, baik manusia, hewan, atau tumbuhan, semuanya telah dijamin rezekinya olehnya. Bayangkanlah di tengah luasnya alam semesta ini, di mana jutaan makhluk hidup berjalan, tumbuh dan berkembang, tidak ada satupun yang terlewatkan dari pemberian rezeki Allah. Maka, betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika kita menghadapi kesulitan, janganlah kita ragu atau putus asa. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengabaikan kita. Rezeki yang sudah Allah tetapkan pasti akan datang. Hanya soal waktu dan caranya yang terbaik. Bisa jadi Allah menunda rezeki kita agar kita belajar bersabar, agar kita semakin dekat kepadanya dengan doa dan ibadah, atau agar rezeki yang datang lebih baik dan penuh berkah. Dengan meyakini bahwa rezeki itu sudah menjadi hak kita dari Allah, maka kita seharusnya tidak terjebak dalam rasa cemas yang berlebihan. Justru, kita didorong untuk terus berusaha dengan penuh keikhlasan, memohon pertolongan Allah, dan selalu berdoa. Karena rezeki itu bukan hanya sekedar uang atau harta, tetapi juga kesehatan, kesempatan, ilmu, dan kebahagiaan yang diberikan Allah. Mari kita tanamkan dalam hati ini keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa rezeki kita sudah pasti. Kita hanya perlu menjalani hidup dengan penuh syukur, semangat berikhtiar, dan tawakal. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah salah alamat dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang bertawakal dan tawadu. Takdir, usaha, dan tawakal. Saudaraku, dalam Islam kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang kita kenal dengan istilah takdir atau qadar. Namun, pemahaman tentang takdir seringkali membuat sebagian orang salah paham. Ada yang berpikir, kalau rezeki sudah ditakdirkan, untuk apa aku berusaha? Padahal, keduanya harus berjalan bersama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap orang dikumpulkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Hadis riwayat Bukhari. Ini berarti meskipun rezeki sudah Allah tetapkan, kita tetap diwajibkan berikhtiar sekuat tenaga. Usaha kita adalah bentuk tanggung jawab dan amanah yang Allah berikan. Kita harus percaya bahwa usaha kita adalah sebab, dan rezeki adalah akibat yang sudah Allah tentukan dalam takdirnya. Bayangkanlah seorang petani menanam benih di tanahnya. Hasil panennya bergantung pada bagaimana petani itu merawat tanamannya. Begitu pula dalam kehidupan kita. Takdir rezeki sudah ada, tapi kita harus berusaha mengolahnya. Namun, jangan lupa, setelah berusaha, hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan penuh tawakal. Karena rezeki bisa datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan seringkali Allah mengganti hasil usaha kita dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Keyakinan akan takdir dan rezeki yang sudah ditentukan ini justru membawa ketenangan hati. Kita tidak perlu gelisah berlebihan. Kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Karena itulah, berdoa, berusaha, dan bertawakal adalah 3 langkah penting dalam menjalani hidup. Ikhtiar.
kunci pembuka rezeki. Saudaraku, Allah telah menciptakan manusia dengan akal dan kemampuan untuk berusaha mencari rezeki. Ikhtiar adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang harus kita jalankan. Jika kita hanya berdiam diri, berharap rezeki datang tanpa usaha, itu bukan sikap seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia." QS Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak hanya pasrah, tapi juga aktif berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pagi-pagi keluar dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Burung pun berusaha. Dia tidak hanya diam. Ini pelajaran berharga bagi kita. Tawakal tidak berarti diam, melainkan harus dibarengi dengan usaha yang nyata. Ikhtiar adalah cerminan dari rasa syukur kita kepada Allah. Saat kita berusaha, kita menunjukkan bahwa kita menghargai nikmat dan potensi yang sudah Allah berikan. Jangan pernah berhenti berusaha, karena sesungguhnya Allah menyukai hamba yang terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Ikhtiar adalah bukti nyata bahwa kita memikul amanah hidup dengan penuh kesungguhan. Rezeki sudah pasti, tapi usaha kita adalah kunci pembukanya. Tawakal dan ketenangan hati. Setelah kita berikhtiar sekuat tenaga, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Tawakal kepada Allah. Tawakal adalah meletakkan segala urusan dan hasil dari usaha kita sepenuhnya di tangan Allah. Dengan keyakinan penuh bahwa hanya Dia yang maha mengatur. Tawakal bukanlah sikap pasif, melainkan menyatu dengan usaha nyata. Kita telah bekerja dan berdoa, lalu kita serahkan hasilnya dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan mencukupkan kebutuhanmu." Hadis riwayat Tirmizi. Tawakal mengajarkan kita untuk melepaskan segala rasa takut dan cemas. Hati yang tawakal tidak akan mudah goyah oleh cobaan, karena ia tahu Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Tawakal juga mengajarkan kita untuk bersyukur dan rendah hati, karena kita sadar rezeki yang datang adalah karunia dari Allah. Makna luas rezeki. Seringkali kita berpikir rezeki hanya uang atau harta. Padahal rezeki dalam Islam jauh lebih luas maknanya. Rezeki adalah segala bentuk karunia dari Allah, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan keluarga, kasih sayang, dan ketenangan hati adalah rezeki yang sangat berharga. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kesempatan beribadah, ilmu yang bermanfaat, teman yang baik, hingga setiap nafas yang kita hirup. Jangan sampai kita terlalu fokus mengejar harta hingga lupa mensyukuri nikmat lain yang jauh lebih bernilai. Syukur adalah kunci membuka pintu rezeki yang lebih luas. Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Bersabar dan berdoa. Salah satu ujian terbesar adalah menunggu. Menunggu rezeki datang atau doa terkabul. Dalam proses itu, kesabaran adalah kunci utama. Sabar bukan hanya menahan diri, tapi juga tetap yakin bahwa apa yang kita tunggu adalah yang terbaik dari Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sabar dalam menanti juga mengajarkan kita untuk tidak mengambil jalan pintas yang haram. Dengan sabar, kita memperlihatkan bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah. Selain sabar, doa adalah senjata utama seorang hamba. Doa adalah komunikasi kita langsung dengan Allah, tempat kita mengadu dan memohon. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60.
Doa tanpa usaha adalah harapan kosong, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Rezeki halal dan berkah. Dalam mencari rezeki, yang lebih penting bukan banyaknya, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya. Allah sangat menekankan agar kita mencari rezeki dengan cara yang halal, karena itu akan membawa berkah. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar hanya kepadanya kalian menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Rezeki yang berkah membuat kita merasa cukup dan hidup lebih bermakna. Berbagi dan keyakinan akhir. Rezeki yang Allah berikan juga memiliki amanah untuk dibagikan kepada sesama. Berbagi tidak akan mengurangi rezeki, justru akan melipat gandakannya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Pada akhirnya, satu keyakinan yang harus kita pegang erat adalah rezeki itu pasti datang dan tidak pernah salah alamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba tidak akan mati sampai telah sempurna kadar rezekinya. Hadis riwayat Tirmizi. Rezeki kita tidak akan tertukar. Ia sedang berjalan menuju kita, tepat di waktu yang paling Allah tahu kita siap menerimanya. Terima kasih telah menyimak. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.